Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 hari Selasa 26 Desember tahun 2023. Saya akan berbincang-bincang santai dengan saudara Riki yang akan membahas tentang klub Dobrak FC. Mari kita undang saudara kita Riki. Gimana Mas Riki? Selamat malam Mas Riki. Selamat malam Mas Iman. Hadir di kafe kecil ini ya. Lumayan suasananya cukup meriah. Sekalian promosi juga kali ya. Ini disponsori oleh Om Agus, RT 18. Kalau yang mau ngopi atau cangkruan di sini terbuka untuk umum. Untuk umum. Oke. RT 18 Kedensari. Oke. Kenapa Mas Imam, ada yang dibantu? Mungkin saya akan di sini mengulas sedikit tentang salah satu tim yaitu tim sepak bola dari Kabupaten Sidoarjo, khususnya yaitu di Kecamatan Tanggulangin, yaitu tim Dobrak Sidoarjo. Gimana Mas Riki, awal mulanya mendirikan Dobrak Sidoarjo ini? Oh, siap. Terima kasih Mas Imam. Ya. Sebelumnya yang belum kenal, perkenalkan dulu, saya Riki. Saya dari Bandung, asli Kota Sunda ya. Sebenarnya gini, awal mula Dobrak. Mungkin Mas Riki, tempat tinggal tepatnya di Bandung itu di kabupaten mana? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya sendiri itu Ibu Jawa Tengah, dari Bumiayu, Jawa Tengah. Ayah saya kebetulan Tasikmalaya, dan sekarang dari kecil saya domisili di Ciamis. Jadi Kabupaten Ciamis, kecamatannya Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Kalau dulu itu masih ikut Pangandaran. Dulu belum ikut Pangandaran, tapi sekarang sudah pisah. Jadi pantai Pangandaran sama Ciamis itu sudah mekar gitu. Terus apa namanya? Yang di Ciamis itu udah dari kecil. Jadi ayah dari Tasik, ibu dari Bumiayu itu sudah domisili di Ciamis sampai saya sekarang gitu. Terus di sana mungkin sedikit mengulas tentang Ciamis itu, mungkin komoditi makanan khasnya atau apa? Kalau boleh tahu, biar ini orang-orang Sidoarjo juga biar tahu Ciamis produknya apa. Siapa tahu nanti kalau kita ke Bandung pas ke Ciamis itu, wah makanan khasnya ini. Mungkin Ciamis sendiri salah satu kabupaten terbesar di Jawa Barat. Cuman di sana itu lebih ke perkebunan, Mas. Perkebunan sama pertanian. Jadi kebanyakan itu orang kerja di sana itu kalau nggak ke kebun, ke sawah. Gitu. Dalam artian kebun sana itu kayak apa ya namanya, orang sini tuh bilang deres karet, pohon karet. Karet, ya. Nah, saya dulu pernah di Subang itu juga ada deket, waktu itu ada proyek jalan tol di Cipali itu juga Cikampek Palimanan itu juga banyak perkebunan karet juga di situ. Gitu. Jadi di sana juga mungkin sama ya, di Ciamis banyak perkebunan karet juga. Emang dari Ciamis setornya ya ke Lembang itu. Ya, ke Subang juga. Jadi salah satu cabangnya di Ciamis. Jadi ya karet itu, karet mentah. Ya mungkin kalau sebagian orang tahu lah deres karet. Ada yang deres kelapa juga. Gitu. Cuman kebanyakan di saya itu deres karet, perkebunan karet. Kalau makanan khasnya mungkin? Kalau makanan khas Ciamis yang paling hits itu galendo. Sejenis apa itu? Galendo itu sejenis dulu orang tua itu sering bikin minyak goreng itu dari kelapa.
minyak goreng dari kelapa yang sudah tua itu Ya. dimasak sehingga menghasilkan minyak, dan sisa-sisa yang tidak jadi minyak itu jadi bukan kerak tapi lebih ke Ada sih kalau di sini tuh namanya blondo kayaknya. ya itu. Oh gitu. Cuma dari saya kan Oh, orang namanya- Sunda jadi orang bilangnya Sunda. galendo. Oh galendo. Ya itu sampai bisa searching di Google juga, itu makanan khas orang Ciamis, maksudnya lebih hits dari yang lain. Kebetulan saya sendiri kan juga asli dari Blitar. Nah itu pernah nenek itu juga bikin seperti itu. Mungkin ya itu nyebutnya blondo itu. Ya, Enak juga dia sih. ya itu di Ciamis namanya Itu galendo. namanya galendo. Itu khasnya di sana ya. Khasnya di sana. Dibikin apa? Botok atau mungkin Enggak, ya itu galendo sisa langsung dimakan langsung gitu, dimakan itu. kriuk-kriuk gitu. Jadi ya itu, kriuk-kriuk renyah, gurih gitu, manis. Yo manis. Ya, Kalau begitu. mungkin diolah lain di sana, kalau di sini ya ada buat seperti pepes gitu. Oh, iya. Kalau di sana enggak. Ya itu maksudnya makanan yang paling hits lah. Oke. Itu Tapi kalau makanan-makanan yang lain ya umumnya sama. Oke. Itu mungkin sekilas tentang kota atau Kabupaten Ciamis asal tempat tinggal dari Mas Riki. Ya mungkin ya itu tadi awal berdirinya Dobrak itu mungkin nama Dobrak dari mana, diambil dari mana atau bagaimana, terus transformasinya ke sampai Dobrak Sidoarjo itu mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi sebelumnya terima kasih untuk teman-teman di Sidoarjo, di Madura. Pokoknya pada umumnya itu teman-teman yang baik orang lama maupun orang baru, orang Papua juga, orang Timur, Kalimantan, semuanya terima kasih yang sudah berpartisipasi. Jadi gini, awal mula Dobrak FC itu kita itu awalnya tim PAN tapi di futsal Mas Imam. Awalnya di futsal. Awalnya di futsal. Gitu. Nah ini logo kita awal di futsal. Di futsal main ya rutinan gitu siap Rabu malam. Akhirnya Itu berdirinya mulai kalau futsal sendiri yang lebih aktif dan ikut ke turnamen-turnamen itu dari tahun 2019 pas 2000. corona. Oh, pas corona. Pas corona ya, pas corona itu. Dan kebetulan saya juga bawa Dobrak ini tidak sendiri Mas Imam. Yeah. Tentunya di futsal ini saya ada senior saya sekaligus apa ya, ayah gitu, ayah pembimbing, pembina, yaitu Pak Victor dari Magelang. Pak Victor Ya. dari Magelang. Halo Bos Victor, terima kasih. Halo Bos Victor, dari saya juga terima kasih udah memberikan support sama Mas Riki. Ya, jadi Bos Victor itu menurut saya sosok yang paling penting dan saya banyak belajar dari dia. Dalam artian dia tidak segan-segan membagi ilmunya, Ya, terus apa namanya ngasih ide supaya futsal khususnya Sidoarjo ini gitu bisa sedikit-sedikit naik level. Gitu. Ya, makanya awal mulanya Dobrak itu saya dari futsal. dari futsal. Ya. Mungkin ada pecahan nama Dobrak atau aku ambilnya dulu kok bikin Dobrak itu dari mana? Oh ya. Sebelumnya saya sudah ganti nama sebenarnya. Gitu. Iya. Dari Cincau FC sudah. Terus apa namanya? Dulu personilnya orang Tuban malah itu. Sesama pedagang. Sebenarnya sesama gitu. pedagang iya. Sesama pedagang cincau Ya, gitu. enggak, Oh, enggak. maksudnya kulineran. Kulineran. Sesama orang yang jual batagor, jual roti iya, goreng iya. gitu. Nah, setelah itu Oh, inspirasinya dari ya gitu. Ya pertama nyari-nyari teman dulu lah. Maksudnya komunitas biar kita itu selalu apa ya? Olahraga dalam artian yang positif. persaudaraan gitu. kita juga silaturahmi Ya, juga kita tetap betul. bagus. Gitu. Terus makin kesini peminatnya banyak dan akhirnya yang Cincau FC FC itu itu orang merantau di Sidoarjo kan ibaratnya gini Mas.
ada yang kerasan, ada yang tidak gitu. Ya. Akhirnya ya itu tadi yang tidak kerasan pulang satu. Dan kebetulan setelah kita futsal itu kita ketemu warga-warga Sidoarjo khususnya Tanggulangin yang memang mereka itu pada hobi futsal. Akhirnya ya bikin satu komunitas futsal rutin tapi belum ada nama. Oh gitu. Ya. Terus saya ya sudah gitu. Bikin Nama Dobrak itu sendiri dari turun temurun sih sebenarnya, lebih gitu. dari tim Ciamis. Dari tim Ciamis. Dari tim daerah saya. Oh, jadi sudah ada, benar sudah ada nama, istilahnya nama legendnya itu. Ya. Dulu sudah ada. Dulu saya pertama kali jatuh cinta sepak bola itu waktu aku umur 5 atau 6 tahun lah. Sering diajak ayah saya itu neribun. Oh gitu. Tapi tribun di Ciamis itu bukan kayak tribun di sini besar. Jadi Ciamis juga ada lapangan apa namanya? Apa sih? Kalau dulu sekarang masih ada. Kalau yang Ciamisnya itu PSGC, Galus Ciamis. Kalau yang saya itu di Banjar Patroman. Oh, gitu. Jadi Gelora Banjar Patroman. Jadi stadionnya tuh kecil lah. Kalau di sini kayak sebesar. Ya, tapi ada tribunnya. Ada tribunnya. Oke. Jadi awalnya itu Dobrak FC itu tim kampung dari turun-temurun dari ayah saya, paman saya gitu. Sering ngikutin turnamen tarkam kampung. gitu. Jadi saya di situ mulai tertarik gitu. Ya anak kecil kan diajak apa namanya sepak bola, terus habis itu positif juga kan, nggak ada. Cuman ya itu tadi namanya itu saya terinspirasi dari sana. Cuman saya searching lagi, zaman dulu tuh belum ada HP Mas Imam. Dalam artian HP-HP kayak yang sekarang gitu kan, Android, YouTube dan lain-lain. Jadi zaman dulu HP Nokia. Jadi untuk mengabadikan momen dan nge-save itu cuman di foto-foto yang lama itu loh. Cuma kan itu udah tahun berapa? Sekarang kan saya sendiri kan 91. Iya. Saya 91, umur 6 tahun berarti saya 97. Iya, 97, 98 lah gitu ibaratnya. Jadi zaman segitu ya kampung-kampung kami masih belum ada momen abadi lah. Media begitu ya. Akhirnya itu tadi saya inspirasi. Ya udah Rek, ayo sama-sama belajar, sama-sama. Ya intinya karena punya dulu ada sejarah klubnya Dobrak terus akhirnya bikin nama Dobrak FC aja di sini. Ya begitu. Tapi awalnya kalau di sana itu sepak bola, kalau di sini dari futsal dulu. Awalnya dari futsal dulu. Betul Mas. Oke. Kemudian dari masa pembentukan awal Dobrak di futsal ini mungkin siapa aja yang berperan mulai, artinya Mas Riki kan membentuk klub ini dengan Pak Victor, tapi mungkin ada yang membantu atau mungkin dari manajemennya siapa atau pemain-pemainnya yang mungkin yang sudah lama terus masih eksis sampai sekarang, mungkin bisa. Jadi awal mulanya ya itu lucu sebenarnya. Apa ya? Jadi kalau untuk pan game kan kita sering update seminggu sekali kan. Cuman untuk lebih apa namanya ya bisa dibilang itu hits itu bentukannya malah lucu. Saya ketemu Bos Victor itu di Facebook. Apa ya nama Facebooknya dulu? Soalnya apa saya lupa aku. Iya, jadi ketemu Bos Victor di Facebook. Ya itu tadi saya member kan, gitu kan. Akhirnya kita main di Flaminio. Cuman waktu itu kita main siang. Mas, kalau nggak salah itu Agustus deh kayaknya. Agustus kita main siang. Habis itu di Flaminio ya bisa. Saya musuhnya apa ya kapan? Oh itu Juventus Sidoarjo kayaknya. Iya. Pertama kali ibaratnya Dobrak pembentukan resmi yang benar-benar mau serius. Secara singkatnya saya ketemu Bos Victor di situ dan saya bawa berapa? 8 anak kalau nggak salah itu. Soalnya siang kan banyak orang yang masih kerja bener hari Minggu tuh banyak yang main gitu. Belum bisa konsisten.
Habis itu kita main, waduh main sudah, maksudnya dalam artian itu main-main doang kan, tidak tahu pola passing, terus tidak tahu ngontrol. Iya. Habis itu Pak Victor itu saya Pak minta tolong dong dikasih arahan, akhirnya dia mau. Alhamdulillahnya itu tadi kita mulai berkembang tuh di situ sebenarnya, dari mulai Bos Victor ngasih ini cara kontrol bola tuh begini, ini cara passing bola tuh begini. Sebenarnya futsal itu simpel gitu, 1 detik 2 detik kasih bola, tidak usah lama-lama pegang bola. Dan akhirnya saya terapkan dan teman-teman seperti itu sampai benar-benar yang ya udah deh, kata teman-teman itu sendiri, ayo kita bikin tim futsal yang ya benar-benar belajar untuk serius lah gitu. Dan akhirnya Mas Victor sama anak-anak ditunjuk sebagai pelatih dan menaungi semuanya lah. Dalam artian itu ayo kita berkembang bersama gitu. Mungkin dengan adanya pembentukan tim ini, kiprah awalnya mungkin dobrak kemana, atau ngikut turnamen kah, atau mungkin apa yang awal-awal bentuknya, yaitu tadi setelah dari Flaminio ya. Itu mungkin kelanjutannya ke event apa yang mungkin bisa lebih besar lagi gitu. Dari Flaminio kita sebenarnya banyak tadi itu udah mulai terbentuk, artinya udah mulai kompak, juga ada pemain, mungkin juga ada manajerialnya selaku Mas Riki sama Pak Victor itu kan. Mungkin event-event lain setelah itu pertama kali saya bukan nekat ya, memberanikan diri bersama anak-anak itu ikut turnamen di Surabaya di Pratama Tambak Pudi, kalau nggak salah itu futsal kan? Futsal ya, masih futsal, belum ke sepak bola. Belum. Ikut di sana. Nah, kebetulan di sana kami dibantu beberapa pemain lokal, dalam artian orang Tanggulangin sendiri, ada Arnando, ada orang itu tuh mana itu Sekardangan itu IB Haris ya, terus Rian dan teman-temannya, terus Repi orang Plumtas ini, cuman dia sekarang mungkin masih ada kontak atau masih lost kontak dengan pemain-pemain itu? Masih ada. Cuma sekarang sibuk semua. Oh, sibuk semua. Iya. Dan justru gini, pemain yang pertama kali kita turnamen di Surabaya, di Tambak Pedi itu ya? Tambak Pedi itu kita ketemunya Bineka. Bineka dengan pemain lengkap, termasuk kiper Santoso sama Neymar Kidal. Si Kidal, pokoknya kalau orang futsal dengar nama Kidal itu sudah pasti itu. Tahu kualitasnya juga udah senior. Kualitasnya wis seginya Neymar. Halo Mas Neymar. Gila. Kita kalah 2-1 dengan Bineka FC itu. Iya, pertama kali ikut turnamen itu di Tambak Pedi itu. Ya. Mungkin juga nggak ada kenangan atau foto atau apa gitu, belum ada kenangan, bahkan ada bisa dilihat di IG saya, di IG ya, Riki Cincau. Kayaknya ada paling bawah, misalnya kan itu pembentukan pertama. Terus berjalannya waktu Bineka ngadain turnamen. Nah, Bineka sendiri ngadain turnamen di Menara Waru. Ya, Menara futsal. Nah, itu kita kalah yang dari Pratama itu, kita itu udah berlatih itu tambah serius lagi. Soalnya di situ anak-anak squad juga nambah atau? Iya dong. Maksudnya dalam artian anak-anak itu udah antusiasnya itu bagus gitu. Maksudnya ayolah gitu. Mungkin Mas Riki kan, wah ini harus nyari pemain kelas top ini untuk mengimbangi, karena
udah tahu kekuatan dari Bhinneka ini. Ya, betul. Saya terus terang aja dulu sempat apa ya? Masa gak gengsi kan ya, Kalau gengsi dikit, wah harus nggak bisa menang gitu. Iya. Tapi gitu, pas begitu turnamen di Wadung Asri, saya ketambahan ya itu tadi kan akhirnya Arnando ngajak teman. Ngajak teman. Terus bisa dibilang skuad juara sih udah pasti. Cuman kan itu tadi turnamen kan bola itu Itu bubar. jedanya lama atau lama. Kan berarti kita kan harus- masih ada latihan-latihan. Iya, makanya itu kan saya pulang dari Pratama kita latihan lebih serius. Habis itu Bhinneka ngadain event, saya ikut. Nah, atas nama Dobrak ini. Habis itu Kalau home base-nya home base-nya masih di sini. masih di Tanggulangin juga. Tanggulangin juga dari dulu. Permata masih Permata kan? Masih Permata. Soalnya dulu Fatki futsal yang sekarang belum renovasian. Oh gitu. Dulu masih Kecil-an, plesteran sama apa sintetis itu loh. Hmm. Dan di Permata itu besoknya mau turnamen ya ketemu dengan Ardiansa dari Jombang, Vipot, terus Mas Dwi, halo Mas Dwi, lama tak jumpa Mas Dwi. Mas Dwi itu anak PSIR Rembang, divisi utama. Udah kontak masih bisa? Masih Oh, sampai masih sekarang sampai dia support sekarang. sekali, cuma dia sudah menikah. Jadi Mas kesibukan Dwi, udah juga ya. Terus Mas Andi Pratama, orang Makassar kayaknya. Makassar. Mas Andi, itu kiper bagus itu. Pulang ke Enggak, sekarang ada. Ada. Nah, terus habis itu kita nyoba di peruntungan di Pratama itu. Nah, di Pratama. Terus Pak Victor sendiri bawa pemain 2 dari Magelang khusus untuk turnamen Untuk ini. turnamen ini. Waktu itu berapa? Kontestannya untuk ada Saya 3 soalnya tim atau tahun berapa lupa. lupa? Enggak, kontestannya 33. Itu kan turnamen resmi. Kalau nggak salah 24 apa 28 gitu. Wah, 24 Tim. Iya, kita bertarung dari penyisihan. Itu tadi Pak Victor bawa pemain dari Magelang, Jawa Tengah, 2 flank sama kiper. Kipernya itu Mas Sukun. Wih, Mas Sukun, terima kasih. Mas Sukun sama Mas Tupal. Ya, Tupal itu pemain flank paling disegani di Magelang. Jadi kalau Mas Sukun sekarang alhamdulillah malah udah jadi pelatihnya Guyub Rukun Magelang. Jadi ya bisa dibilang pemain bagus. Pemain senior Sukun, juga. Ya. Iya. Ya akhirnya di situ kita Hasilnya gimana? sudah masuk perempat final. Sudah masuk perempat final. Kita ketemu apa ya? Iya, soalnya ya karena itu lama tadi, juga. Iya. Cuman ya nggak apa-apa ini. Jadi pencapaiannya itu karena udah dipersiapkan, hasilnya sampai semifinal ya. Iya, soalnya kalau target sih final, soalnya Iya, targetnya. ya skuadnya sudah Mumpuni. cuman juga. ya itu tadi kan turnamen dan bola itu bundar. Jadi yang kita harapkan apalagi itu, waktunya 1 hari itu atau dibagi beberapa. Sabtu Minggu apa Minggu ke Minggu ya? Artinya jedanya turnamen itu Iya. dijadikan 2 minggu, 1 bulan atau Tidak, kayaknya 2 minggu deh. 2 minggu. Maksudnya minggu besok penyisihan misalkan 8 besar, ya minggu depan kayaknya sih. Soalnya aku ya itu dilupa. Cuman saya ingat pas kita di situ ketemu apa ya? Perempat finalnya ketemu Hang Tua apa ya? Tim dari Surabaya juga. Surabaya Madura kayaknya. Tapi itu pemain bon-bonan. Oh iya. Iya. Pemain bon-bonan dan ya itu tadi apa ya? Ya untuk kita meningkatkan mental kan mulai dari pembentukan sampai ke ikut-ikut sekelas Starcam terus akhirnya sampai ke turnamen yang resmi. Jadi prosesnya kan juga
bertahap juga. Betul. Terus Jadi udah pencapaian yang bagus itu sampai semifinal. ya pokoknya kalau nggak salah kita finish di ketiga. Mas. Ketiga. Iya, juara 3 gitu. Oh, Tapi menurut saya itu apa ya, sesuatu yang membanggakan buat saya sendiri. Soalnya apa ya, kita terlahir dari amatir menuju amatir kelas 2 lah. Dalam artian itu ada peningkatan. Ada peningkatan juga. Iya. Dan kebetulan ketemu orang-orang yang satu visi, satu hobi. Satu hobi. Terus untuk memotivasi para teman-teman di tim itu, mungkin Mas Riki ada apa salah satu cara atau kiatnya untuk memotivasi para teman yang waktu itu memang tensinya juga tinggi juga dalam mau ikut turnamen atau sekelas mau peningkatan ke jenjang event yang lebih bagus lagi, itu kan harus ada motivasi-motivasi juga sama teman-teman. Sebenarnya kalau yang bagian motivasi itu Coach Victor sendiri. Oh gitu. Soalnya dia kan lebih pengalaman dari saya, Iya. terus ilmunya juga lebih banyak. Oh. Dalam artian motivasi dan sekaligus Senioritasnya. senior dan ya itu tadi ayah terbaik ya selama saya di Sidoarjo. Ya ketemu beliau itu. Jadi motivasi dan ibaratnya semuanya lah. Ya, Totalitas Pak Victor untuk tim Dobrak FC sendiri. Terus setelah itu kan sudah meningkat, squad juga udah banyak. Terus animo futsal juga memang udah berjalan kan, udah istilahnya udah sukses ke jenjang lebih bagus. Nah, ada peningkatan lagi karena kan futsal mungkin sama sepak bola kan juga walaupun beda arah, permainan juga beda, lapangan juga beda. Mungkin tahun berapa Dobrak yang dari itu atau sejarahnya beralihnya dari futsal ke sepak bola itu mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, betul. Setelah turnamen dari Bhinneka itu kita tidak sampai di situ. Kita ada target lagi turnamen di Kenjeran kalau nggak salah. Itu masih di 1 tahun awal. Setelah waktu itu tahun kedua kayaknya. Tahun kedua. Ya, soalnya kan kita pembentukan 2019. Terus mulai resmi itu 2020. Itu udah maksudnya udah mengikuti. Ya, manajemen udah bagus. Ya, terus betul. mulai ada dikenal, akhirnya ikut-ikut promosi turnamen juga. Jadi sebenarnya Dobrak FC ini sendiri tuh dihuni dengan pemain-pemain bagus tapi perantauan gitu loh Mas. Jadi yang Mas Dwi PSR Rembang itu di sini kan kerja di Pertamina. Sekarang kan dipindah ke Gresik. Terus Mas Ardiansa sendiri kan dulu di Surabaya, sekarang di Bangil. Jadi dengan waktu jenjangnya itu ya kita kalau turnamen trofeo dan lain-lain kita mungkin kalau piala sendiri Mas ada kali 30 mah piala. Itu masih tersimpan atau Masih, tapi di salah satu official kita. Official. Jadi tidak di apa namanya, biar tidak mencar gitu. Jadi dalam artian kalau kita mau nostalgia tinggal main ke rumahnya, tinggal dilihat ini gitu. dulu pertama di iya. Banyak sekali, pokoknya dari setahun itu setelah turnamen di Wadung Asri itu Bhinneka itu kita main turnamen tropeo itu aktif hampir 1 bulan 1 kali. Dalam artian tuh untuk mengasah. Gitu. Nah, puncaknya di tahun 2020, 2021, 2022. Itu pandemi pas waktu udah mau selesai itu udah loh. mau selesai. Bos Victor sendiri kan ibaratnya kan di Magelang punya bisnis. Jadi di sini dulu kan emang dipindah tugas ke sini dan akhirnya ditarik lagi ke Magelang. Nah, di situ anak-anak sudah mulai apa ya, dalam artian itu konsentrasi sudah, komitmennya juga mungkin juga kalau komitmen tidak itu tadi ada yang ditugaskan di Gresik, ada yang ditugaskan di Bangil. Jadi waduh, ini kalau diterusin dalam artian itu kita harus pembibitan lagi. Jadi pemain-pemain yang sudah nyatu, yang sudah ada, jadi apa ya, dalam artian itu sudah
Padahal Mas Riki udah berusaha Ya, sampai sudah bisa mengumpulkan nyoba semangat, gitu. iya. Cuman mereka tuh siap kalau ada waktu. Nah itu yang saya sulit. Jadi makanya saya ya itu tadi sempat vakum dari acara turnamen-turnamen itu tahun 2002. 22. Enggak, 2021 akhir malah. Soalnya 2002-nya kan Bos Victor sudah Pindah ke Magelang. sampai sekarang gitu. Tapi kalau untuk semua pemain dan ofisial sih kalau Sebenarnya di grup event masih masih aktif. Masih aktif. Cuman ya itu tadi kan kerja. Jadi mau bagaimana? Yang penting kan ibaratnya kita sudah pernah ada dan Silaturahmi juga masih mungkin, tetap terjaga juga. Iya, mungkin futsal Sidoarjo, Surabaya, Malang dan lain-lain mungkin pernah. Udah pernah ke Malang juga ini? Oh, sudah. Maksudnya dalam artian mungkin kenal lah dengan Dobrak FC gitu. Meskipun kita tidak sampai juara. Tapi ya menurut saya pencapaian terbaik itu yang juara 3 itu. Masih di situ soalnya ya kendala orang-orangnya itu sudah kerja dan saya sangat menghormati keputusan orang-orang yang sudah bekerja. Mau di apa kan? Iya, kita nggak bisa maksa. Kita kan juga fun game juga awalnya memang untuk juga ajang silaturahmi juga. Jadi bukan pemaksaan. Disambi sama minumannya Eman ini diminum ini. Sorry iklan tak apa-apa. Biar ngobrol bincang-bincangnya itu juga lebih refresh gitu loh. Iya, tapi apa ya? Kayak saya kalau nostalgia masa lalu itu kayak pengen ngulangi hal yang sama lagi. Gitu. Soalnya saya banyak target yang belum tercapai sebenarnya. Kok bisa tahu yang waktu di Malang itu turnamen juga dari media sosial atau info-info dari rekan-rekan pernah sparring atau yang dobrak untuk futsal? Kalau yang futsal, kalau yang sparring malah ini nanti. Iya, yang sepak bola. Cuma kalau yang futsal segitu. Dalam artian tuh yang paling berkesan di tahun corona. Ya sampai sekarang saya ingat itu ya masih itu. Tadi berapa? Tahun 2021 lah. 2022 terakhir. Mau pergantian 2022. Nah, habis itu kan tahun 2022 itu baru mulai ada ancang-ancang membentuk tim ke sepak bola. Ya, sebenarnya kalau untuk tim sepak bola 2021 kita sudah jalan. Sudah ada, tapi memang masih belum eksis. Ya, belum masih 1 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali gitu. Soalnya dari anak-anak futsal sendiri, transisinya bikin tim sepak bola lah gitu. Maksudnya jenuh futsal terus gitu. Itu awalnya yang nyampaikan? Ya semuanya. Oh semuanya, semuanya pengen ya lah sekali-kali main bola. Gitu. Betul. Ya orangnya bilang seperti itu. Terus akhirnya Mas Riki juga punya inisiatif, cobalah ini logonya juga akhirnya pindah ke ini yang sepak bola ini yang. Terus masalah logo juga saya harus dijelaskan juga. Gimana? Itu kan soalnya beda. Kalau yang ini sebenarnya gini, logo awal itu ini. Logo awal pembentukan dari 2019 tuh ini. Ini dibuat oleh Mas Agung. Mas Agung orang Kedensari. Salah satu member Dobrak paling lama. Orang Kedensari RT 17. Mas Agung ya. Mas Agung bikin ini awal mula bentuk, cuma pas jalan 2020 Bos Victor Dobrak United Sidoarjo. Ya. Laskar Harimau Putih. Ya, ini yang sebenarnya yang logo pertama. Terus akhirnya di futsal itu pakai apa ya? Kata Bos Victor kurang serem nih gitu. Akhirnya dikasih gambar kebo. Iya, dikasih gambar kebo. Ini pakein aja kalau futsal. Ya itu. Akhirnya kan jadi saya tampilkan 2 logo ini. Jadi kan di tahun 2022 awal tadi mulai pembentukan, artinya mulai ngarah ke sepak bola. Ini pakai logo yang ini ya, Mas Riki. Iya. Oke. Untuk home base-nya Dobrak di sepak bola ini awalnya atau masih
berpindah-pindah dari lapangan A, B, C, D. Iya. Jadi yang futsal tadi sudah tamat. Iya. Dalam artian tuh sudah season, sekarang ganti ke sepak bola. Sepak bola. Oke. Dobrak FC sendiri itu bukan dari dulu, bahkan sampai sekarang itu tim musafir, Mas. Dalam artian tim musafir itu tidak punya lapangan, karena kita itu di sini mayoritas yang dari futsal ini sebagian juga ada masuk ke sepak bola, dan hampir 70% itu perantauan. Perantauan. Ya, jadi orang-orang orang-orang merantau lah. Merantau. Ya, orang perantau. Jadi di sini kita tidak punya home base, makanya itu kita pun kalaupun punya channel yang lebih dekat rumah saya itu ada di sini, di Kedensari. Kedensari itu nama lapangannya Putra Dakota. Wah, di situ orang-orang pemain-pemain terbaik lah. Pemain-pemain liga ada di situ. Saya sering main dengan Angga Saputra yang sekarang di Borneo. Terus Fahmi Idris yang sekarang di Persidikap Kediri. Iya, Persidikap Kabupaten. Iya. Itu dulu pernah juga pas waktu latihan di Keden juga pas ada Fahmi juga sama saya. Terus banyak lah, ada Sultan, ada pokoknya. Ya, Sultan. Putra Dakota itu pemain-pemain. Jadi saya sering nebeng di situ sebenarnya. Terus kalau cari-cari lapangan itu kita seringnya away. Jadi selain sparring atau friendly match itu, mungkin dari Mas Riki ngikutkan event-event itu waktu itu awal mulanya di turnamen apa? Atau mungkin dari Sidoarjo atau di Mojokerto atau sekitarnya pas ada turnamen terus ancang-ancang, ayo rek ikut. Jadi gimana Mas ya? Aku itu dari dulu punya keinginan dan punya mimpi tuh, kalaupun saya dikasih kerasan di Sidoarjo, saya tuh pingin bawa anak-anak khususnya Dobrak FC gitu kan, pingin saya tuh ya intinya dari dulu saya pingin tim kita itu berprestasi gitu Mas. Jadi dalam artian memang pertama kita pan game terus ada keinginan tuh dari hati sendiri, masa tim lain bisa, masa saya tidak bisa. Makanya itu terus kebetulan saya ketemu dengan orang-orang yang memang satu hobi, satu visi, dan ayolah berjuang bersama gitu. Jadi saya tuh bahkan saya sendiri kalau pulang ke Ciamis sama yang ke Sidoarjo sekarang itu ya, kayak saya lagi merantau di Ciamis itu. Gitu. Iya. Karena lebih banyak kan di sini daripada di sana. Iya, jadi pulang ke Sidoarjo itu malah kayak kok kayak di rumah sendiri ya gitu. Dalam artian, dan teman-teman saya yang di Ciamis juga emang pada merantau semua sih. Jadi ya itu tadi pas pulang ke rumah paling ada temen beberapa aja gitu. Dalam artian kalau di Sidoarjo kan mau sepak bola ada, mau futsal ada gitu. Jadi lebih ke apa ya? Karena memang kan awalnya dari fun game, iya, terus silaturahmi. Ya memang Mas Riki pengennya ya, pengen prestasi lah. Ikut, kalau awal ikut turnamen itu mungkin di mana? Pernah inget tahun 2022 ya? 2022 itu turnamen kalau di mana? Terus apa Tarkaman atau kan? Iya betul. Cuman sebelum ke turnamen saya sering away juga Mas. Dalam artian itu jauh? Udah siap belum sih ngikutin. Jadi saya pernah away ke Mojokerto, Brangkal ya. Iya, Bangsal apa ya? Bangsal atau Brangkal ada dua-duanya. Pokoknya timnya itu Cobra 32 kalau nggak salah. Iya. Gitu. Pernah gitu. Terus paling jauh itu ke sana Nganjuk. Ke Nganjuk Argowilis. Nah, Argowilis. Iya. Kalau itu ya, tim desa atau tim desa. Tapi banyak ibaratnya di sana seleksian lah. Jadi pemainnya bagus-bagus memang. Dan kita itu paling jauh kayaknya untuk dari tahun ke tahun itu cuma di Nganjuk itu. Nganjuk. Nah, itu hanya sparring aja. Home away lah. Saya sana ke sini. Terus untuk sekarang juga kita sebenarnya kalau home gitu akhirnya pakai lapangan punya Dakota, punya Kedensari. Kalau yang atau mungkin cari yang kosong di tempat lain atau gimana pas kalau misal dari
apa yang Nganjuk itu ke sini gitu. Yang Nganjuk ke sini itu kebetulan tahun kemarin kita pakai lapangan Kepuh Kemiri. Oh, Kepuh Kemiri. Punyanya Tunas Remaja apa ya? Tunas Harapan ya? Tunas Remaja kayaknya. Punya Kepuh Kemiri sana dulu. Menjar Kemantren ke sana lagi. Tulangan. Ya. Saya kenalnya sama Mas Mik. Ya. Halo Mas Mik. Terima kasih. Mas Mik kayaknya. Ya, lapangannya Tunas Remaja. Tunas. Saya jamu pemain Arga Wilis di sana. Di sana. Terus sempat kalau di bola itu manajemennya mungkin ofisialnya siapa aja? Selain Mas Riki mungkin ada yang bantu ngurusi kalau manajemen uang atau mungkin kasnya atau siapa yang bawa bola atau bawa rompi atau apa biasanya yang loyalitas itu mungkin. Kalau manajemen sendiri itu saya sampai sekarang yang paling dirangkul dewe. Ya enggak, apa namanya itu? Yang paling aktif lah, maksudnya dalam artian dari yang paling aktif dan paling ridho kayaknya. Paling ridho lillahi ta'ala itu Mas Bari. Mas Bari. Ya, Mas Bari, terus media sosial kita Mas Depano. Mas Depano. Ya, Mas Depano itu nama anaknya Depano itu. Cuma saya panggilnya Mas Depano. 3 orang itu yang menurut saya selepas Pak Victor pulang itu orang yang paling merangkul. Kebetulan kan saya sendiri juga baru bergabung dengan Dobrak FC, juga masih baru. Tadi pernah kenal yang mungkin Mas Bari sebagai kaptennya dan Mas Devano juga. Jadi ya cukup istilahnya cukup humble juga orangnya memang. Diundang aja suruh ke sini biar sekali-sekali. Iya, ini Mas Bari sama Mas Devano ya, kalau bisa lain season bisa lah gabung di ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai kita biar tambah rame, atau mungkin ada yang perlu disampaikan bisa sampling tukar pendapat. Ada sponsornya nanti tahu tek. Gitu dah. Terus tadi belum saya jawab ya. Turnamen sebenarnya turnamen yang benar-benar bergengsi atau yang resminya mungkin dan pencapaiannya mungkin. Saya pernah ikut di Pansel Cup yang di Sarirogo. Iya, Sarirogo. Iya. Loh, kita Panser Sarirogo. Iya, yang marinir itu loh. Iya. Oh iya, ya di situ. Iya. Tahun pertama bukan tahun pertama sih, pokoknya yang pertama kali ikut turnamen yang kalau Tropeo sering gitu Mas. Tropeo, Porpeo gitu. Tapi kalau untuk turnamen awalnya memang kenal pas di situ ya, ngadain. Turnamen pertama sebelum turnamen malah kita ikut SSL dulu. Oh, ikut SSL. Sidoarjo Soccer League. Ya, iya. Sidoarjo Soccer League itu kita gantiin posisinya. Oh, enggak mulai dari awal. Jadi ada yang mengundurkan diri. Iya. Kita gitu. Gantiin posisinya KCSS apa KSC, pokoknya tim KSC. Tim Softtek itu loh. Nah itu gantiin posisinya tim KCSS karena mengundurkan diri itu. Itu setengah musim atau 1 putaran atau 2 pas sudah mau selesai 2 putaran? Udah lama sekali ya. Itu kayaknya putaran kedua deh. Iya, putaran kedua kayaknya itu. Terus di situ juga sebenarnya kita ada konflik Mas. Maksudnya dalam artian konflik itu sesama member di Dobrak sendiri. Memang kita itu udah ada tujuan ikut SSL tahun depan setelah acara yang ini selesai. Tapi begitu KCSS mengundurkan diri dan klasemennya juga kan di bawah. Dalam artian gini, memang acaranya sangat bagus, sangat sportif, fair play. Cuma kan anak-anak, khususnya anak-anak member saya sendiri gitu, kok ikut sekarang sih gitu. Kenapa nggak nanti aja nunggu selesai? Gitu. Dan saya juga sudah konfirmasi itu sesama ketua SSL dan lain-lain.
bahwa benar SSL itu tim ibaratnya pan game, liga-liga pan game aja, cuma buat mengisi yang tidak punya teman sparring itu biar ada yang nyarikan. Jadi kita itu biar main itu sudah ada musuhnya gitu kan tiap minggunya. Dan memang yang antri itu banyak sekali. Jadi yang gantiin itu emang SSL itu kelihatannya kayak setelah acara selesai misalkan ya, terus kita daftar masuk, tidak Mas. Jadi begitu kita masuk gantiin posisi KCSS, ya tim member yang lain itu sebagian ada yang puri gitu. Oke. Purinya dalam artian itu posisi paling bawah gitu. Iya. Tapi itu tidak, sebenarnya ada 5 tim yang mengundurkan diri. Tapi kan posisinya kan biar fair play, sama ketuanya itu kayak arisan tuh di coach lock itu loh. Jadi tim ini gantiin ini, tim ini gantiin ini, gimana biar tidak ada cemburuan. Dan sialnya kita tuh dapat ganti posisi paling bawah. Oh, jadi gitu. Ya. Anak-anak itu belum berjuang sudah nyerah duluan. Ya udah, akhirnya di situ ya suka dukanya Mas punya tim itu ya itu tadi bongkar pasang pemain. Iya, jadi ada yang masuk keluar, masuk lagi keluar. Dalam artian tidak. Nah kalau sekarang saya ngikutin semua hati pemain, kan semuanya kan tidak sama. Dalam artian yang ini Sokopo, yang ini Sukoae. Akhirnya gak maju-maju Mas. Gitu. Akhirnya ya sudahlah, mau apapun konsekuensinya ya saya ambil, ya udah. Badan dari panitia sendiri sudah fair play, sudah ya ini sudah dikopiok, tadi ya hasilnya seperti itu. Ya betul. Tapi setelah ikut Panser tuh, nah habis itu kita ikut Panser. Mas Riki ngerekrut pemain-pemain kelas atau pemain itu kita dibantu sama Mas Mik, terus Mas Toto, Mas Toto dari Samudra. Ya, terus Mas Bima, Mas Adim lah, itu dari Kasap. Tim banyak Mas Adim, teman anunya timnya. Ya kita ketemu penyisihan sama tim Arebo. Arebo itu sama-sama SSL juga. Ya. Dan ya itu tadi lagi-lagi kita kalah 1-0 sama tim Arebo. Mas Bayu. Tuh kalah apa dalam gol atau penalti? Itu menit akhir Mas. Menit akhir. Kurang lebih 2 menit lagi lah kita blunder. Ya kalah. Cukup lagi ya, karena ya namanya bola ya. Kadang kita udah bagus mengatur strategi, tapi ya di lapangan udah berbicara lain. Ya. Tapi udah bagus ya, artinya untuk mentalitas sudah bisa ikut turnamen sekelas yang diadakan oleh Sidoarjo, apalagi juga resmi juga dari Kikaf Panser. Sebentar lagi kan kita menginjak tahun 2024. Harapan ke depan bagi tim Dobrak ini mungkin dari Mas Riki bisa dijelaskan harapannya, dan bentar lagi juga tahun baru. Mungkin ada ancang-ancang, ada planning yang lebih target juga yang lebih bagus lagi. Alhamdulillahnya dengan bergantinya tahun ke tahun, terus keluar masuknya pemain, terus suka dukanya pemain, dalam artian ya kita juga ikut sering lah, dalam artian ikut memeriahkan acara-acara Sidoarjo, Tanggulangi dan lain-lain, seperti ikut Ropeo, Porpeo dan lain-lain. Nah kebetulan kita di pertengahan 2023 ini, sekitar bulan Agustus, September, Oktober lah, kita ketambahan pemain-pemain dari timur. Dari timur, Kakak Patrick, Silas, Rektur, Maxi dan lain-lain. Daniel, Terima kasih sudah mau gabung bersama Dobrak FC.
Dan tentunya harapan saya, Kebetulan ini masih ikut turnamen juga di oh ya, betul. iya di CFL juga kan. Ya, ya, ya. Oh ya, kita ikut turnamen Charity Friend League. Jadi Surabaya Sidoarjo. Iya. Jadi acaranya itu Surabaya Sidoarjo. Dan kebetulan dari Sidoarjo itu cuma Dobrak FC sendiri kayaknya. Lainnya itu peserta dari Surabaya semua. Harapan saya di 2024 nanti kita mampu berbicara banyak, dan target saya emang Lebih berprestasi lagi ya. ya betul, lebih berprestasi lagi, dan tentunya kita bisa jadi juara dan tim yang benar-benar solid Solid. dan kompak pastinya. Itu harapan saya dong. Dari teman-teman koordinat seperti Mas Bari juga Mas Devano nanti kan juga pastinya punya harapan juga yang lebih bagus lagi di tahun 2024. Sudah ada ancang-ancang untuk Mas Riki di tahun 2024 ini kan dengan target yang baru dan lebih bagus lagi. Ada mau bentuk jersey baru atau mau cari sponsorship baru? Ya itu betul. Gimana? Karena kan di tahun depan pastinya ada turnamen-turnamen yang lebih banyak lagi ya. Kalau planning banyak Mas, terus terang aja planning Dobrak FC sendiri banyak. Dan kalau saya sih dari jersey itu disebut buru-buru tidak, disebut tidak buru-buru juga pengen punya. Dalam artian kalau saya tuh pinginnya tuh tiap tahun tuh ganti. Dalam artian Punya. Misalkan 2023 ya, jersey ini tuh dulu pernah kemana aja sih gitu. Nah, punya memori kenangan. Ya, betul. Historinya kan bisa kebaca. Oh ini tahun berapa pembentukan awal, oh ini tahun berikutnya. Ya, dan saya pengen begitu, punya history lah. Kalau planning sih sudah ada. Itu tadi 2024 mungkin agenda terdekat kita away Yogyakarta. Soalnya saya juga sudah lama tidak bertemu Coach Victor. Dalam artian saya mau ngasih tahu, bos, ini saya juga apa namanya, peninggalan sampean, sejarah-sejarah sampean itu saya teruskan di Sidoarjo, dan ini saya ingin sowan ke rumah sampean sekalian main bola di sana. Oh, gitu. Harapan saya harapannya sih gitu. ya. Di sana nanti juga pertandingan mungkin apa? Futsal atau sepak bola atau dua-duanya? Kalau saya sih harapannya sih pingin satu bis. Dalam artian tuh orang banyak, nanti kita bagi. Yang futsal sendiri, yang futsal sendiri ya. Terus kalian gitu. refreshing lah Mas gitu ya. Oh, mana rencana ke daerah mana, lokasi wisatanya yang mungkin kalau nanti bisa terwujud, nah ancang-ancangnya? Kalau dulu sebenarnya agenda ini sudah ada, cuma belum action gitu loh. Kalau nggak salah itu Parangtritis ke pantai, terus air terjun apa gitu ya, lupa aku. Terus Malioboro, nah, sama Candi Borobudur. Habis itu balik. Ya, habis itu tolak ke Sidoarjo lagi. Mungkin nanti ada info, ada mau ikut turnamen apa di tahun 2024 ini. Mungkin ancang-ancangnya kalau mau tahu ada, oh ini tahun 2024 ada yang mau ngadain turnamen futsal atau mau ngadain turnamen sepak bola. Dobrak apa? Mungkin dari sepak bolanya. Oh, dari sepak bola. Sebenarnya saya sendiri apa ya, sering bikin event Mas. Sering bikin event. Dan tentunya di futsal itu tadi orang Malang, orang Jombang dan lain-lain tuh bisa dibilang tahu lah dengan nama Dobrak. Ya mau di futsal maupun sepak bola, karena saya sendiri sering ngadain event. Eventnya
futsal udah pasti, dalam artian itu usia dini, terus Kelompok umur. juga. Nah, kalau sepak bola ini saya masih ke tropeon aja untuk itu tadi Tahun 2024 ada info turnamen. 2024 ini insya Allah kita akan ada turnamen futsal. Turnamen futsal umum 16 tim, terus KU 17 16 tim juga. 16 tim juga. Lapangannya di Fatki Futsal Randegan. Akhir Januari. Tapi kalau untuk bolanya masih belum ya, masih. Kalau untuk sepak bola sebenarnya sudah beberapa tim official dan teman-teman juga sudah nge-share ada acara Tanggulangin Soccer League. Itu seperti tropeo biasa, acara rutinan. Jadi biar kita itu belajar untuk kalau kita ngikutin turnamen besar, Mas. Jadi gini, saya sendiri tuh ngadain tropeo itu untuk edukasi aja sebenarnya. Dalam artian kalau turnamen resmi, Mas, kartu kuning, kartu merah itu mahal sekali. Kartu kuning itu bisa sampai 50.000, kartu merah 100.000. Jadi saya di sini tuh cuma edukasi anak-anak supaya bermain dengan bagus, bermain dengan baik, jangan sampai mencederai lawan. Pokoknya kita tampilkan permainan yang baik. Meskipun kita belum profesional, tapi kan apa salahnya kita mencoba gitu. Jadi kalau misalkan ada teman kita mau kartu, nggak boleh begini gitu. Ini kartu karena untuk menghindari juga efeknya yang lebih buruk lagi. Takutnya ada gitu, pertengkaran, ada gitu ya. Ya, sebetulnya sama-sama belajar lah, ayo gitu. Visi misi ke depan, Mas Riki? Harapan saya visi misi ke depan, kebetulan saya mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Dobrak, manajemen Dobrak juga. Jadi gimana nanti arahnya ke depan di tahun 2024 ini kan, jadi kita biar kita arahnya ke sini gitu. Ya. Sebelumnya di tahun 2023 terakhir ini, bulan-bulan terakhir ini saya ketemu sampean juga selaku partner saya di bidang media turnamen, apapun itu visi misi saya ke depan, semoga kita khususnya Mas Bari, Devano, Mas Imam dan saya sendiri bisa bekerja lebih profesional lagi. Amin. Lebih kompak lagi. Tentunya ya kita harus bisa bawa anak-anak itu untuk naik setingkat lebih setingkat gitu. Soalnya tentunya dengan regulasi dan aturan-aturan yang sudah kita sepakati juga betul. Kan. Betul. Soalnya kan saya selalu percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Bagus, sip. Sekali lagi terima kasih atas semuanya yang Mas Riki sampaikan, mulai dari awal hingga akhir ini, mulai dari sejarah historinya pembentukan Dobrak dari futsal hingga berjalannya waktu ikut-ikut turnamen, keluar masuk pemain dan banyak suka dukanya hingga sampai ke sepak bola. Dan di sepak bola ini kita tinggal menggapai target-target mungkin di tahun 2024 kita bisa lebih eksis lagi. Amin, kita bisa lebih go, istilahnya dikenal orang dengan tim yang solid, tentunya kebersamaan dan kekeluargaan para pemain, tentunya lagi permainan yang bagus. Itu intinya kan. Dan target kita berprestasi untuk lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas semua yang Mas Riki sampaikan dalam bincang kali ini di tim sepak bola Dobrak Sidoarjo di kanal YouTube Imam Arsitek. Terima kasih Mas Imam sudah jauh-jauh dari Blitar ke sini. Dari Gelam. Saya berdoa supaya semua manajemen ofisial
pemain member Dobrak semuanya dalam keadaan sehat semua, murah rezeki, Amin. dan pokoknya intinya 2024 kita siap berprestasi. Siap. Terus jangan lupa Yore di subscribe Makasih. channel YouTube-nya Imam Arsitek, like, comment, and share. Oke. Terima kasih Mas Riki dan para teman-teman semuanya. Harus Yore subscribe Re. Biar lebih bagus lagi. Ya, sama satu lagi. Hmm, Mas Bari sama Mas Depano saya tunggu di warung kopi buat Bincang-bincang bincang-bincang santai. bersama kita. kita semua. Tenang, ada sate kelinci Mas. Dinantikan bincang-bincang selanjutnya di momen yang lebih menyegarkan dan lebih ramai lagi. Semoga liputan ini juga bermanfaat bagi para tim sepak bola di Sidoarjo, khususnya bagi anggota tim Dobrak Sidoarjo. Tetap kompak, guyub rukun, dari bola dari bolo. Terima kasih dari saya, Imam Arsitek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Siap. Oke. Dobrak Sidoarjo. Oke. banyak nyamuk.